这些人的确是公孙李，这崇山六老依附，只有李公子知道。是不是你和仙药谷？这是武灵叶。想到天武帝国，因为心魔反噬所受的伤。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kali ini kita bakal melanjutkan buat yang kemarin di Emperor of Mirror Realms atau One Zone Part 8 guys. Kita review sedikit dulu buat part sebelumnya di mana kemarin kita sudah melihat sekelompok monster kalajengking hijau itu datang dan menyerang mereka. Yang dimana itu membuat mereka terpojok karena monster kalajengking itu berada di tingkat yuan terkecil guys. Tapi untungnya ada si Yunfei yang datang tepat waktu dan berbantai habis para monster itu. Ya, Yu-chan sempat tidak menyangka selain si Yunfei memiliki kekuatan penyembuhan yang sangat kuat, ternyata kekuatan bertarungnya juga sangat hebat. Di sisi lain, para tetua yang menyusul masuk ke hutan, mereka juga kebingungan kenapa kok banyak sekali monster kalajengking yang pergi ke arah mereka coba. Sehingga mereka mulai terpojok dan ingin segera pergi ke tempat Yunfei mencari perlindungan guys. Zevan di sini menduga kalau kedepannya mungkin bakal lebih banyak monster-monster yang bervariasi menyerang mereka guys. Karena pada 3 tahun yang lalu sebenarnya tidak ada monster kalajengking hijau ini di sini, tapi kok tiba-tiba muncul gitu kan. Di sisi lain, para penyergap itu tidak menyangka Yunfei dan teman-temannya ternyata cukup kuat, sehingga mereka menggunakan teknik kembali, mengundang kupu-kupu warna-warni. Dan para tetua tanpa basa-basi mencoba menyerang kupu-kupu itu. Malah apa yang terjadi? Mereka malah diserang balik di mana kupu-kupu itu mengeluarkan racun guys. Sehingga kita pun masuk ke intro. Setelah melihat teman-temannya yang pusing, Yunfei segera menduga kalau udara di sekitar mereka itu beracun guys. Tapi kabar buruknya, monster-monster lain mulai berdatangan dan menyerang mereka. Yang dimana itu membuat Xiao Shan mulai panik. Tidak lama dari itu, ular python berkepala 2 yang berada di alam Yuan-tan Agung pun datang dan menyerang mereka juga guys. Sehingga pertempuran pun terjadi. Tetapi di tengah-tengah pertempuran itu, tiba-tiba tubuh mereka sudah mulai terkulai lemas karena terkena racun dari sang kupu-kupu. Yang dimana mulai itu salah satu tetua di sana menggunakan teknik api sejatinya untuk membantu menetralisirkan racun yang ada di tubuh mereka guys. Tapi tiba-tiba sekelompok penyergap itu datang dan memunculkan diri. Sekelompok penyergap itu berencana untuk membantai para tetua yang berada di praktisi alam Yuan-tan Agung terlebih dahulu. Tentu itu membuat mereka bingung dong, kok bisa para pasukan penyergap berada di hutan ini ya. Yunfei tentu tidak tinggal diam, dia mengeluarkan kekuatannya untuk membantai para penyergap dan monster-monster itu guys. Sehingga pertempuran pun terjadi. Setelah Yunfei dan teman-temannya berhasil mengalahkan musuh-musuh di sana, para tetua pun terheran-heran dengan identitas aslinya si Yunfei ini guys. Karena ternyata dia sangat kuat banget. Awalnya mereka mengira si Yunfei ini cuma bisa menyembuhkan orang, tidak bisa bertarung. Tidak lama dari itu Chen Yun dan yang lainnya pun mulai bangun dan tersadar. Yang dimana itu membuat pemimpin dari kelompok penyergap segera kebingungan cepat sekali guys. Mereka sudah sadar kembali. Dia menduga kalau sebenarnya mereka itu cuma berpura-pura. Dia juga menduga si Yunfei dan teman-temannya sudah menemukan dirinya terlebih dahulu, makanya berakting seakan-akan disergap guys. Dan benar saja Yunfei menjelaskan kalau memang sebenarnya dia sengaja untuk memancing para penyergap itu keluar guys. Sehingga sang pemimpin penyergap itu langsung bergegas kabur dari sana. Tapi sayangnya Yunfei menggunakan jarum perbaikan jiwa miliknya untuk menghentikan gerakan sang pemimpin.
Zefan dan Chen Yuan kembali dibuat terkejut-kejut karena ternyata jarum perbaikan jiwa bisa digunakan untuk bertarung juga. Mereka mengira ini cuma bisa buat nyembuhin doang guys. Tidak ada jalan lain, sang pemimpin segera meminum racun yang sudah disiapkan agar dia tidak tertangkap guys, alias bunuh diri. Alhasil dia dan kelima orang penyergap yang tersisa pun meminum racun dan meninggoy. Setelah itu mereka pun tahu ternyata sekelompok penyergap itu berasal dari Gunung Bak. Dan Gunung Bak itu terikat pada lembah pengobatan abadi. Sehingga para tetua mulai mencurigai Zefan karena hanya dialah yang paling dekat dengan lembah pengobatan abadi di sini guys. Pada intinya mereka curiga kepada Zefan yang sudah bekerja sama dengan Gunung Bak untuk menangkap mereka di sini karena cuman dialah yang mengetahui jalan menuju teratai surgawi 5 warna guys. 这些人的确是公孙体这崇山六老依附。只有李公子知道。是不是你和仙药谷？ Mereka sangat yakin Zefan ini sengaja menyerang mereka untuk mendapatkan Zhixiu Xianjian yang ada pada Yunfei. Zefan tentu mencoba membela diri dong dan mengatakan kalau dia membawa Yunfei hanya untuk menggunakan kekuatannya mencari teratai surgawi 5 warna dan sama sekali tidak berniat melukai siapapun. Yunfei merasa kalau Zefan itu tidak bersalah. Dia segera membelanya dan menyuruh para tetua untuk tidak mendesaknya. Zefan pun langsung berterima kasih guys, karena si Yunfei masih percaya kepadanya. Tapi Sui di sini meluruskan kalau sebenarnya si Yunfei itu tidak percaya sama Zefan guys. Namun karena rencana tipuan miliknya terlalu mudah dipecahkan, jadi Yunfei sama sekali tidak memperdulikannya. Sui sampai mengancam mereka karena Yunfei bukan hanya seorang dokter, tetapi dia juga dewa pembantai. Buset. Para tetua di sana pun menduga kalau sebenarnya Yunfei juga sudah mengetahui niat buruk mereka sebelumnya guys. Kan kita tahu, para tetua ini juga berniat buruk kepada Yunfei. Sehingga mereka mulai ketar-ketir nih dan meminta maaf kepada Yunfei guys. Chen Yuan pun mengusulkan agar segera keluar dari hutan ini karena di sini banyak sekali terdapat monster-monster aneh. Apalagi sebelumnya mereka sudah diracuni oleh monster kupu-kupu. Yunfei segera membagikan obat penawar kepada mereka yang dimana itu segera membuat mereka terkejut. Efek obat milik Yunfei sangatlah kuat guys. Para tetua sempat bingung karena melihat Chen Yuan dan yang lainnya meminum obat itu kok langsung sembuh ya. Sehingga mereka pun melanjutkan 有 perjalanan. 解药，你们先服下。好厉害的丹药，我感觉神。就全好了。 Kong Sun yang menyusul mereka pun sudah sampai di tempat pertempuran sebelumnya guys. Anak buahnya yakin karena tadi terjadi pertempuran, pastinya penyergap dari Gunung Bak berhasil mengalahkan Yunfei. Hai, salah besar ini orang ya. Tidak lama dari itu, mereka pun menemukan sebuah mayat dari anggota penyergapan. Setelah diidentifikasi oleh mereka, ternyata mayat itu meninggoy karena meminum racun yang ada di mulutnya guys. Namun ada juga kristal es yang tersebar di sekitar mereka. Mereka pun menduga kalau mayat ini dibekukan di udara dan dibantai guys. Tentu Kong Sun bingung dong. Karena seharusnya rencana penyergapan itu adalah menunggu Yunfei dan teman-temannya diserang oleh para monster, barulah melakukan serangan dadakan. Tetapi kenapa mereka malah dibekukan di atas udara coba? Sehingga dari situlah mereka sadar guys, kalau kekuatan Yunfei dan teman-temannya itu tidak bisa diremehkan. Dia cukup penasaran apa yang terjadi kepada bos kelompok penyergapan. Dan di sana dia melihat ada sebuah mayat ular python berkepala 2. Kong Sun menjelaskan kalau seharusnya bos penyergapan itu menunggu ular python mengeluarkan ilusinya sebelum menyerang guys. Tapi tanpa diduga si ular python berkepala 2 ini malah terbantai guys. Tidak lama dari itu mereka menemukan mayat dari bos penyergapan. Setelah diperiksa cukup lama, akhirnya mereka yakin kalau bos penyergapan juga meninggoy akibat meminum racun guys. Karena setelah ditelusuri tubuhnya itu tidak memiliki luka sama sekali.
Anak buah Kong Sun kebingungan siapa yang bisa menghentikan bos penyergapan yang sudah berada di ranah praktisi alam Yuan Tan Agung. Kong Sun menduga pasti pengawal Yung Fei memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam Jin Tan. Karena itu di luar kemampuannya, mereka memutuskan untuk mundur guys. Mulai ketar-ketir kan? Tapi mereka salah ngira guys, padahal Yung Fei yang paling kuat loh. 这是天幻双头马。六老应该是等天幻双头马，看来是我们小瞧了。谁能让他连遁逃的机会都没？ Di sisi lain, Yung Fei dan yang lainnya pun beristirahat. Yu Chan sempat bingung kenapa keempat tetua di sana masih menyembuhkan dirinya, padahal kan sudah minum penawar racun. Sui menjelaskan tidak mungkin ada yang bisa menyamakan penawar milik tuanya Yun Fei guys. Jadi obatnya Yung Fei adalah yang paling hebat. Zefan sampai memohon agar Yung Fei menerima dirinya sebagai murid karena dia terobsesi dengan obat-obatan. Tapi sayangnya Yung Fei menolak guys. Bukan karena tidak mau mengajari, tapi dia tidak tertarik menjadi seorang guru. Zefan tidak berhenti, dia membanggakan diri karena saat dia berusia 22 tahun, dirinya sudah mencapai Yuan Tan kecil. Sui masih meremehkannya karena dia sendiri di usia 18 tahun sudah mencapai Yuan Tan besar. Wadidaw, nggak bisa dibandingkan sama Sui ya? Emang dia sangat kuat guys. Dia bahkan menjelaskan kalau di tempat asalnya banyak orang berbakat yang melampaui dirinya, tetapi masih juga tidak diterima sama si Yun Fei guys. Malah Sui lebih lemah yang diterima. Tentu Xiao Shan menganggap kalau Yung Fei adalah orang yang sangat luar biasa dong, memiliki pemikirannya sendiri. Yu Chan sempat terkejut karena ternyata banyak sekali jenius yang lebih kuat daripada Sui ingin mengikuti Yun Fei. 术通神，能否收我心一道？如今得见仙，我并没有收徒的打算。天赋超过我的天之骄。 Sui menasihati Yu Chan karena tuanya Yung Fei memiliki penglihatannya tinggi, jadi jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan. Hihihi. Maksudnya itu pernikahan guys, bisa mendapatkan Yung Fei maka cepatlah dapatkan, kayak gitu. Namun Zefan masih berusaha mengatakan kalau dia pasti bakal menjadi pengikutnya, yang dimana membuat anak buahnya Zefan mulai khawatir karena sebenarnya dia adalah pewaris sekte Xuantian. Tapi Zefan tetap ingin menjadi pengikut Yung Fei karena menurutnya Yung Fei adalah seorang praktisi sejati pengobatan dan seni bela diri. Jadi dengan menjadi pengikutnya Yung Fei adalah sebuah kehormatan. Dia juga berjanji tidak bakal mengecewakan Yung Fei dan membuatnya puas guys. Ya, pada akhirnya Yung Fei pun luluh juga dia. Dia pun menjadikan Zefan sebagai pengikutnya guys, nambah satu orang dong ya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan dan keluar dari hutan. Para tetua yang sebelumnya berniat jahat berpamitan untuk kembali ke markas karena menurut mereka udah gak bisa lagi melanjutkan perjalanan yang berbahaya ini guys. Di perjalanan, para tetua itu tidak menyangka juga kekuatan Yung Fei begitu hebat. Mereka menduga si Yung Fei hanya bisa dikalahkan oleh seseorang yang berada di praktisi alam Jin Tan. Sehingga ya, mereka pun pasrah kalau kali ini mereka tidak bisa mendapatkan Zhi Xiao Xianjian. Semakin dipaksa malah semakin mengancam nyawa, yang ada mereka malah kebantai guys. 我们4人就先行告辞了，无力继续前进，就不去寻找五色天莲了。叶神医实力深不可测，可惜此次就。 Setelah itu Yung Fei dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanan karena mereka sudah berada di dekat lembah Luoxia. Mereka maju dan mengalahkan beberapa monster. Pada akhirnya, mereka pun sampai di depan lembah Luoxia guys. Tidak perlu basa-basi, mereka segera menuju ke tempat teratai surgawi berada. Namun di tengah perjalanan, Zefan merasakan sesuatu yang aneh dan tiba-tiba berhenti. Yung Fei langsung memeriksa sekitar mereka dan mengatakan kalau di sekitar mereka banyak sekali formasi jebakan yang sudah dibentuk, yang dimana itu membuat semua orang auto terkejut dong, karena cuma Yung Fei doang yang bisa melihat formasi itu guys. Zefan menjelaskan kalau dulunya pada saat dia datang bersama dengan sektenya, dirinya sempat terperangkap di dalam formasi jebakan. Selain itu ada juga iblis menakutkan
yang mengintai dari dalam air guys. Diketahui iblis menakutkan itu bisa membantai seseorang yang berada di praktisi alam Yontan hanya dengan satu serangan guys. Yang dimana membuat Yu Chan bingung dong, kok si Cehan bisa mengetahui soal teratai surgawi yang berada di sini guys, karena di sini aja udah sangat berbahaya gitu kan. Cehan menjelaskan kalau mereka memiliki kelinci roh pencari obat. Jadi kelinci itu bisa mendeteksi teratai surgawi 5 warna yang tersembunyi. Dan ternyata teratai itu berada di sebuah goa yang dilapisi formasi untuk menutupi goa. Kelinci pencarian obat juga berhasil membuka pintu masuk goa guys. Di dalam goa itu juga ternyata terdapat sebuah cairan Limaro yang berfungsi memperkuat jiwa dan membantu seseorang memperkuat akar mereka. Sui pun segera menduga kemungkinan cairan ini bisa menyembuhkan tuannya Yunfei dari luka akibat iblis. 这是武灵液。不想到天武帝国 因为心魔反噬所受的伤。 Sehingga tidak lama dari itu, pintu goa pun mengecil dan akan segera menghilang. Yu Chan yang itu pun tidak tinggal diam, dia segera maju karena dia ingin mengambil teratai surgawi untuk ibunya guys. Tapi apa yang terjadi? Muncullah iblis naga yang menghalanginya dan formasi pelindung pun aktif. Segera Yu Chan terjebak di dalam formasi pelindung itu bersama monster iblis. Cefa memberikan informasi kalau formasi pelindung itu sangatlah kuat, tidak mudah ditembus. Sekalipun praktisi alam Yontan Agung saja nggak mungkin bisa kabur dari sana guys. Yunfei mengeluarkan kekuatannya dan mencoba menyerang formasi pelindung. Segera formasi pelindung itu pun terbuka dan Yunfei masuk ke dalam guys. Tapi Cefan semakin khawatir karena dulunya praktisi yang berada di alam Yontan Agung dari sektenya aja masuk ke dalam itu meninggoy guys. Dia sempat mengatakan kalau sebentar lagi iblis-iblis besar akan keluar dari danau. Di sisi lain, Yu Chan masih terpojok melawan iblis naga dan harimau guys. Untungnya muncullah Babang Yunfei yang datang tepat waktu, berhasil menyelamatkannya. Aksi herok itu juga membuat Yu Chan kembali mengingat sewaktu dulu dia diselamatkan oleh Yunfei dari monster ular pada saat masih kecil guys. Karena kejadiannya bisa dibilang cukup mirip nih. Cie, jadi flashback ya, cihuy. Yu Chan merasa kalau orang yang ada di depannya ini mirip dengan Yunfei. Buat yang bingung, kalian mesti ingat si Yunfei itu tidak mengatakan nama aslinya di depan mereka guys. Jadi mereka mengira dia bukanlah Yunfei. Setelah itu Yunfei pun menyerang formasi pelindung itu kembali supaya terbuka. Segera dia melempar Yu Chan keluar dari formasi. Dan sekarang, Yunfei sendirian berada di dalam berhadapan dengan dua monster iblis yang kita tahu kemampuannya tidak bisa diremehkan guys. Tapi kata siapa kalian boleh kemana-mana, hai. Kita langsung saja masuk ke bagian spoiler buat part 9-nya yang bakal mendatang akan merilis secepatnya guys ya. Pada singkatnya, kita bakal menonton pertarungan Yunfei melawan iblis di formasi pelindung itu. Karena formasi pelindung itu terbuat dari api, Yunfei pun menggunakan teknik pelahap apinya untuk menyerap formasi pelindung itu guys. Ya, malah jadi makanannya si Yunfei. Segera Yu Chan semakin bingung karena sebenarnya teknik pelindung api itu hanya dimiliki satu orang, yaitu si Yunfei. Dia mulai curiga apakah Dr. Ye ini adalah Yunfei guys. Mimi ingatkan lagi Yunfei menyamar jadi Dr. Ye, dia tidak mengungkapkan identitas aslinya di hadapan mereka. Tapi tidak lama dari itu, monster iblis besar yang kuat pun muncul. Wadidaw. Apakah kali ini Yunfei bakal kesulitan? Kita bakal mengetahuinya di episode selanjutnya lagi ya. So selesai dulu untuk part 8 Wanjie Zhezun. Makin seru aja buat Tonghua 1 ini, tapi satu hal yang lebih pasti lagi yaitu hanya di sini guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mohon pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.